Bina Warga. Bina Warga. Bina Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Salam bahagia, salam belajar sepanjang hayat. Pada sore hari ini kita akan menutup program kegiatan asas dengan kegiatan asasemen mandiri untuk mapel keterampilan dan pemberdayaan, yakni dengan melakukan kegiatan proses penguploadan kaos. Sebelum memulai proses, pertama saya perkenalkan dulu seluruh peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk prosesi sablon. Jadi prosesi sablon itu ada sekitar 3 tahap utama. Pertama, pembuatan desain. Kalau pembuatan desain itu sudah dilakukan, kita sudah belajar desain di CorelDRAW, dan pada hari ini kita sudah mendapatkan desain seperti ini. Ini yang akan kita cetak di kaos. Oke, tahap pertama sudah clear. Tahap kedua kita akan melaksanakan proses updrop. Proses updrop itu proses pemindahan desain ini di screen. Nah, ini mode screen. Di salah satu bahan utama untuk proses sablon. Jadi nanti gambar ini akan dipindahkan ke sini. Itu namanya prosesi updrop, memindahkan objek desain ke screen. Apa namanya? Updrop. Prosesi updrop. Nah, untuk prosesi updrop ada bahan yang harus disiapkan. Pertama, ini obat updropnya, yang kedua ini pengerasnya. Jadi kalau pakai salah satu dia nggak jadi. Nah, efek dari obat ini dia akan keras manakala kena sinar. Ya, dia akan keras manakala kena sinar. Nah, desain ini itu fokusnya warna hitam. Jadi nanti obat ini dioleskan pada screen dan ditutup dengan desain ini yang warna hitam, disinari, maka ada obat yang tertutup oleh bayangan hitamnya, maka dia tidak mengeras. Yang terkena sinar langsung dia akan mengeras, sehingga pas dikenakan dengan air dia akan luntur, maka membentuk objek desain. Itu proses kerjanya. Oke, jadi ini alat bahan kalau kena cahaya itu akan mengeras. Nah, jadi dimanfaatkan untuk pemindahan objek dengan membuat objek warna hitam, yakni menghalangi cahaya masuk ke obat. Jadi dia tetap pendek. Oke bang, nah itu prosesnya updrop. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan pengolesan obat updropnya. Yang selanjutnya untuk bahan penunjang atau alat penunjang prosesi sablonnya kita sudah ada. Hari ini kita akan menggunakan meja Thailand. Meja Thailand itu meja yang paling praktis dan mudah digunakan, apalagi untuk konteks pemula. Kalaupun digunakan untuk cabut warna, karena dia punya standar catok yang membuat media atau screennya tidak bergeser, ketimbang dengan screen lepas atau meja banting. Dia kemana aja kita ngaturinnya semau kita, jadi bisa bergeser. Kalau meja Thailand kita mau 2 kali, 3 kali, formasinya akan tetap aja utuh, jadi nggak ngebayang hasil cetakannya. Jadi kita akan menggunakan meja Thailand. Untuk proses penggunaan meja Thailand, ini ada pasangannya juga di screennya. Ini ada catoknya untuk menyesuaikan dimensi di meja Thailandnya agar tidak berubah. Berubah seperti ini, yang satunya seperti ini. Ini fungsinya agar screen ini tidak bergeser saat diangkat, dipasang lagi tetap di posisi semula. Yang kedua, meja bantingnya untuk penempatan bahan kaosnya. Meja ini, untuk menggunakan meja ini kita butuh lem meja untuk merekatkan bahan kaos di papan ini. Nah, ini papan ada catoknya juga.
Sehingga kalau papan ini ditempatkan beberapa kali, diangkat, ditempatkan lagi, diangkat, ditempatkan lagi, dia nggak bergeser karena ada penguncinya, itu kuncinya. Nah ini karakter dari meja Thailand. Yang terakhir, proses sablon atau pemberian tinta kepada bahan yang akan kita sablon berupa kaos. Kaosnya sudah siap? Sudah siap. Sebelum kita melakukan proses abdruk, kita akan melaksanakan proses penyesuaian gambar atau tata letak objek gambar kita yang akan disablon di kaos. Nah untuk itu kita akan pasang dulu kaosnya di meja sablon. Untuk prosesi pemasangan kaos di meja sablon, kita butuh lem meja. Lem meja ini fungsinya untuk merekatkan bahan kaosnya ke mejanya. Penggunaan lem meja ini cukup gampang, tinggal ditaburkan saja. Taburkan saja. Seperlunya saja. Segini juga cukup kayaknya. Nah, selanjutnya kita ratakan. Nanti semua yang mau menggunakan meja ini, karena mejanya sudah lama tidak digunakan, semua harus diolesi dengan lemnya supaya daya rekatnya lebih kuat. Kalau dirasa sudah cukup, nanti untuk proses memudahkan pengeringan kita gunakan hair dryer untuk membantu percepatan pengeringan lemnya. Kalau belum kering, lemnya nempel. Kita keringkan. Bukan limpok. Kalau limpok nanti membekas di kaosnya. Kalau ini enggak. Oke, kita hair dryer sampai warnanya bening kembali. Ini asalnya putih, sampai warnanya bening kembali. Berarti lemnya sudah mulai kering. Kalau putih begini, masih putih begini, dimasukkan kaosnya, nanti lemnya pindah ke kaos. Kaosnya yang kotor kena lem nanti. Nah untuk proses pemasangan kaos ke papan, kita tentukan yang mau kita sablon itu depannya atau belakangnya. Kalau belakangnya berarti yang harus ditampak permukaan itu bagian belakang. Kalau depannya berarti yang harus di permukaan alas sablon yang depan. Karena kita mau sablon yang depannya, berarti posisi kaos yang depan itu di atas. Ya ini yang dikenakan dengan lemnya. Kita tinggal masukkan saja. Nah proses pengepasan kaosnya upayakan kiri kanannya harus rata. Karena ini nanti menentukan penempatan desainnya. Rata tidaknya tergantung nanti proses masukkan kaos pertama kali. Boleh diukur dulu kalau kerjanya nggak banyak. Tapi kalau suruh nyablon 1000 ya nggak usah diukur-ukur. Oke, hasilnya seperti ini, rata, nggak bergeser. Oke. Jadi kalaupun mau 2 kali, 3 kali, dia nggak berubah. Yang terpenting lagi, kaos ini tidak boleh dilepas dari papan sebelum memang sudah berakhir pengerjaannya. Kalau mau 4 warna, 1 warna cabut jangan. Selesaikan sampai selesai. Kalau mau 4 warna, yang 4 warna harus selesai. Kalau memang sudah selesai dan mau dilipat, baru dicabut. Kalau mau dikerjakan lagi, jangan sekali-kali dilepas dari papannya, karena nanti saat pasang lagi dia akan bergeser posisinya. Dan resiko untuk masukin warna yang kedua gak bakalan. Jadi kalau belum selesai, kaos ini tetap di sini. Sebelum kita melakukan prosesi penggunaan obat abdruk, kita akan menyesuaikan bidang objek sablonnya dulu. Kita tempatkan di mana di kaosnya kira-kira. Nah, prosesi awalnya kita sudah pasang kaosnya di papan. Selanjutnya kita pasang papannya, kita paskan dengan penguncinya, kenop penguncinya. Nah, pastikan kenop penguncinya masuk dua-duanya dan rapat. Kita coba geser. Nah, ini nggak bergeser berarti kenopnya sudah
masuk. Yang kedua, kita akan tempatkan desain kita di mana? Apakah di bawah kerah leher, apa agak jauh, apa ke bawah beneran? Ini yang menentukan nanti hasil akhirnya. Oke, kita taruh kira-kira di sini ukuran dada pas belum? Pas, Pak. Oke, kita menghendaki gambar tulisan teks ini berada di depan seukuran dada kalau kaos ini dipakai. Selanjutnya kita akan coba pasang. Ini lubangnya dimasukkan, lubang penguncinya masih dimasukkan. Ini nggak akan bergeser. Nah kalau sudah, berarti areanya kita sudah tahu. Kita tinggal tandai saja. Kita tandai. Tanda ini untuk menempatkan nanti kertas saat kita melaksanakan proses upload. Yang kedua, tanda ini juga sebagai ukuran bahwasanya frame yang di dalam tanda itu harus tertutup oleh obat upload. Jadi kalau yang di luar tanda ini nggak dioles juga nggak apa-apa. Bagian sini bagian bawah, bagian sini bagian atas nggak dioles nggak apa-apa. Tapi kalau yang di dalam tanda ini harus tertutup semua oleh obat upload. Nanti obat upload ini akan kita oleskan pada area atau bidang yang akan kita tempatkan objek gambarnya. Untuk penggunaan obat upload, pertama kita tuangkan dulu obat uploadnya. Ini obat upload ada dua macam ya, ada yang kuning, ada yang hijau. Kita sementara ini pakai yang hijau. Oke, segini cukup. Selanjutnya kita kasih pengerasnya. Takut terlalu banyak. Yang segini cukup. Sudah, silakan Ibu Jamira diaduk pakai apa? Jarang benar. Netesku. itu kan Jamira ngaduk kan. Wah. Mulek. Kalau itu apa nih Bu? Tekan pedas itu mic. Kalau sudah, nanti silakan dioleskan. Mau gantian, mau barang-barang yang kita perlukan adalah ngolesin area dalamnya. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Kalau ini penuh ke sini nggak apa-apa. Tapi yang utama yang area dalam ini harus ditutupi. Silakan dioleskan. Ini untuk meratain. Jadi, Silakan. kita belah ini ada apa? Boleh harus dipasang Pak. Ya, silakan dibalik. Bersih sampai rata. Bersih sampai rata. Disim kita Kalau sudah kita keringkan ya, terakhir kemana? Dipergelang buat cepat. Tulisan hitam ini dalam rangka menghalangi sinar. Dan ternyata yang diharuskan itu kita printnya pakai kertas kalkir. Tahu kertas kalkir? Kertas kalkir itu ada yang menyerupai plastik, ada bening. Jadi yang tidak ada objek gambarnya, dia bisa tembus cahaya. Nah karena kita adanya kertas HPS cenderung putih. Nah putih ini masih membatasi dan menghalangi cahaya. Kita akan buat kertas HPS-nya mengejar kualitas kalkil, jadi biar transparan. Untuk proses membuat kertas HPS dengan transparan itu cukup mudah. Kita akan gunakan obat khusus.
yang biasa dipakai ibu-ibu di dapur. Iya. Minyak sayur. Jadi prosesnya kita tinggal taruh di sini kertasnya, minyak sayurnya kita ratakan semuanya sampai transparan kertasnya. Enggak diolesin. Boleh pakai tangan. Pakai tangan. Iya, kacau lah. Apa Pak? Semua. Tuh, Bapak. Kurang ambil lagi. Kita lanjut ke mesin truknya. Yuk adik-adik yuk, kita lanjut kita ke mesin truk lagi deh. Proses penempatan ke mesin abdruk cukup pertama objek gambarnya dulu, yang kedua baru screennya, karena memang fungsi objek gambar itu menutupi cahaya yang nanti nyampe ke obat abdruk. Nah, peletakan seperti ini kondisinya akan menggelembung. Untuk merapatkan posisi ini kita butuh kaca dan pemberat, kaca yang tadi Om. Jadi, Untuk menekan, kalau memang dirasa belum cukup maka ini bisa ditindih dengan alat yang cukup berat, seukuran dengan beban kacanya bisa. Nah, fungsinya ada untuk menekan screen supaya rapat ke kaca dan tidak ada celah. Oke, kalau sudah seperti ini mau ditutup ataupun tidak nggak masalah, tapi saran saya kalau bisa ditutup. Termasuk di Nah, kalau rumah
Wah, Jaga aku balik bareng Bang Risma. sama nih kiam. Kalau sudah yakin semuanya tertutup dan dipastikan tinta tidak bocor, selain ke objek gambarnya, kita sudah bisa memulai proses penyablonan. Nyampe. Darata silakan tarik pakai tekanan. Pastikan rata, jangan gugup. Pastikan rata. Ini nggak kebagian tuh. Itu nggak bagi itu ujung itu cantik. Didodoki bel, kuat mendodoki bel. Hindi nekin yan lang kadigapi. Yo tarik, tekan, Kurang. tekan yang kuat. Tekan lagi, tekan yang kuat. Yang kuat, yang kuat.